Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alis Hanli berkerut saat melihat dua binatang iblis tahap metamorfosis, yang menilai dia adalah mangsa yang mudah. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh kedua binatang iblis ini. Dia segera membuat segel tangan dan guntur meletus di belakangnya saat sepasang sayap putih keperakan muncul di punggungnya. Lampu perak menyala dan dia tiba-tiba menghilang. Dia berencana untuk melewati dua binatang iblis untuk menghindari pertempuran. Kedua binatang iblis itu sedikit goyah saat melihat itu, tetapi monster kelas 9 bermata 3 itu bereaksi sangat cepat, buru-buru berteriak, "Kamu pikir mau kemana?" Kepalanya berputar 180 derajat, sehingga menghadap tepat ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang menusuk tiba-tiba terpancar dari mata iblis ketiganya, dan seberkas cahaya hitam melesat ke udara. Cahaya hitam tiba-tiba meledak lebih dari 200 kaki di belakang dua binatang iblis. Di tengah hiruk-pikuk cahaya hitam, Hanli terpaksa menunda untuk melarikan diri saat dia terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dengan ekspresi kaget di wajahnya. Binatang iblis bermata hijau lainnya tertawa terbahak-bahak saat melihat ini dan berkata, "Haha, jangan salahkan kami, nak, salahkan keberuntunganmu karena bertemu dengan Brotherwu. Heaven Piercing Eye milik Daoiswu dapat menghilangkan semua jenis teleportasi dan teknik penghindaran. Bahkan Nas Chen Sol Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kami." Hanli beralih ke dua binatang iblis dengan ekspresi dingin dan berkata, "Oh benarkah? Sepertinya aku harus mendidik diriku sendiri. Untuk berpikir bahwa aku tidak tahu tentang keberadaan materi binatang iblis yang luar biasa jadi, aku tidak ingin terlibat dalam pertempuran di mana aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sepertinya ini tidak hanya membuang-buang waktu dan energiku. Aku akan mengirimmu pulang sekarang." Meskipun telah memanggil perisai perak kecil untuk menahan gelombang kejut ledakan tepat waktu, dia masih agak kusut setelah serangan itu. Hanli akhirnya memutuskan untuk membunuh dua binatang sial ini. Saat suaranya jatuh, cahaya perak melintas di belakang binatang iblis bermata hijau itu. Sosok biru muncul sebelum menjatuhkan lengannya langsung ke punggung binatang iblis itu. Tepat pada saat ini, mata iblis ketiga binatang iblis bermata 3 itu berkedip dan sepertinya merasakan sesuatu. Segera melepaskan raungan keras saat mengangkat lengan ke udara. Cincin kuning kemudian melesat keluar dari lengannya, meluncur langsung ke arah sosok biru itu. Hanli mendengus dingin saat 36 pedang emas kecil keluar dari lengan bajunya di tengah suara dering. Pedang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan menyapu ke arah binatang iblis bermata 3. Dia melambaikan tangannya yang lain untuk melemparkan tongkat biksu kuning ke udara, yang meluncur di tengah suara melolong. Pada saat yang sama ketika pedang terbang dan tongkat biksu dilepaskan, Hanli juga membuka mulutnya untuk meledakkan bola api ungu seukuran kepalan tangan ke udara. Sementara itu, Great Yin Fire Raven di pundaknya melebarkan sayapnya dan berubah menjadi bola api merah terbang seperti bintang jatuh. Semua serangan Hanli diarahkan ke binatang iblis bermata 3. Binatang iblis ini berasal dari Myriad Demon Valley dan telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan binatang iblis lainnya di lembah. Dengan demikian, indera pertempuran dan pengalaman pertempurannya jauh lebih unggul daripada kultivator manusia pada tahap yang sama. Meskipun itu tidak pernah mengambil serangan Hanli sebelumnya, itu bisa tahu hanya dari cahaya spiritual yang menakjubkan yang terpancar dari pedang terbang dan tongkat biksu bahwa itu adalah proyektil yang sangat menakutkan. Karena itu, ia terpaksa mengalihkan perhatiannya dari pendamping binatang iblis kelas 8 untuk fokus membela diri. Itu menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya, di mana semburan cahaya kuning yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul, berkedip langsung ke arah pedang terbang emas. Ledakan meletus saat keduanya bentrok di tengah kilatan cahaya yang menyilaukan.
Harta karun yang dilepaskan oleh binatang iblis itu mampu menahan semua pedang terbang emas, dan tidak jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ini pemandangan yang cukup mengejutkan bagi Han Li. Namun, tepat pada saat ini, tongkat biksu besar melintas melewati pedang emas, tiba tepat di atas kepala binatang iblis bermata tiga sebelum jatuh seperti gunung kecil. Binatang iblis itu mendongak dengan ekspresi gelap dan melepaskan raungan ganas. Semua pakaiannya tercabik-cabik, memperlihatkan tubuh hijau tua yang tampak telah ditempa dari esensi baja. Itu mengangkat lengannya dan mereka berubah menjadi satu set penjepit baja besar dengan panjang lebih dari 10 kaki. Akan menggunakan lengannya untuk menekan tongkat biksu. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat cahaya hitam dan kuning saling bertemu. Binatang iblis itu benar-benar mampu menjepit tongkat biksu dengan kuat hanya dengan kekuatan kasar, tidak membiarkannya turun lebih jauh. Namun, harta ini adalah salah satu dari 3 harta khas yang digunakan oleh 3 Master Kunwu. Seni kultivasi Han Li mencegahnya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi tubuh besar binatang iblis itu masih bergidik karena dipaksa ke posisi membungkuk oleh kekuatan serangan yang menghancurkan. Binatang iblis itu cukup terpana melihat ini. Wujud aslinya adalah keturunan dari binatang purba. Tidak hanya memiliki mata iblis ketiga di kepalanya, juga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merobek harimau dan singa dengan tangan kosong setelah ia lahir. Saat basis kultivasinya meningkat, kekuatan yang sangat besar ini juga ditingkatkan. Dalam kondisi saat ini, ia dapat dengan mudah membawa beberapa ton beban tanpa kesulitan. Namun, serangan dari tongkat biksu telah membuat kedua lengannya benar-benar mati rasa. Bagaimana mungkin itu tidak terpana oleh kekuatan yang begitu dahsyat? Tepat pada saat ini, lolongan kesedihan meletus dari dekat. Hati binatang iblis itu tenggelam buru-buru berbalik ke arah itu untuk melihat bahwa kepala besar binatang iblis bermata hijau itu telah dipenggal. Di samping mayat tanpa kepala, ada belati hitam tembus pandang yang melesat di udara, memancarkan cahaya hitam redup. Namun, sosok biru humanoid dari sebelumnya tidak terlihat. Mengikuti raungan peringatan binatang iblis bermata tiga dan perlindungan yang diterimanya dari cincin perak, binatang iblis tingkat 8 mampu menghindari serangan boneka humanoid itu. Namun, saat ia berbalik dengan terkejut dan amarah dan hendak meluncurkan serangan balik, belati esensi iblis yang menyelinap di belakangnya telah membuatnya benar-benar lengah, sehingga berhasil memotong kepalanya. Binatang iblis itu memiliki banyak kemampuan yang tidak digunakan, tetapi di hadapan musuh yang begitu kuat, tidak ada cara untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kilatan cahaya meletus dari bawah mayat tanpa kepala binatang iblis itu dan bola lampu hijau ditembakkan, mencoba melarikan diri ke tanah. Namun, cahaya perak menyala saat sosok biru humanoid muncul dari udara tipis di bawahnya, mencegahnya untuk bisa melarikan diri. Esensi binatang iblis itu diaduk dengan kaget dan berusaha melarikan diri ke arah lain, tapi sudah terlambat. Sosok hijau itu mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya hijau. Kemudian segera menggosokkan tangannya dan cahaya perak menyala saat esensi binatang iblis itu berkurang menjadi kepulan asap. Tepat pada saat ini, sosok humanoid biru menoleh untuk melihat binatang iblis bermata tiga. Cahaya perak melintas di sekitar tubuhnya saat menghilang bersama dengan belati esensi iblis di sampingnya. Ekspresi binatang iblis itu berubah drastis saat sedikit kengerian akhirnya muncul di matanya. Merasakan betapa menakutkannya boneka humanoid dan belati terbang hitam itu. Ia tidak tahu bahwa sosok humanoid itu adalah boneka, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia tidak cocok dengan gabungan Han Li. Rasa penyesalan membuncah di hatinya saat dia berencana untuk mundur. Pada saat yang sama, cahaya berkedip tanpa henti di dalam mata iblis ketiganya saat ia mencoba melacak boneka humanoid itu. Tepat pada saat ini, bola api puncak ungu dan api sejati Gritin terbang ke arahnya, satu dari kanan dan satu dari kiri.
Tangan binatang iblis itu benar-benar penuh dan hanya melirik 2 bola api. Ternyata bola api itu agak aneh tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Itu dengan santai membuka mulutnya untuk melepaskan 2 semburan ki setan kuning, berpikir bahwa itu akan cukup untuk menahan bola api. Namun, itu telah membuat kesalahan. Saat ekspresi gembira muncul di wajahnya saat melihat boneka humanoid dengan mata iblis ketiganya, kedua bola api itu meledak bersamaan. Ledakan. Api ungu berubah menjadi tiang api setinggi lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata, menyapu semburan ki iblis meluncur ke arah binatang iblis. Bahkan sebelum mendekati binatang iblis itu, ki glasial yang berasal dari tiang api sudah membuat ruang di sekitarnya berderak dan menjerit. Lapisan es yang sangat tembus cahaya dengan cepat muncul dari udara tipis sebelum dengan cepat meluas ke arah binatang iblis. Sementara itu, bola api merah itu juga meledak, tetapi kembali ke bentuk Fire Raven-nya. Namun, dengan api merah di sekelilingnya, tubuhnya telah membengkak hingga berukuran lebih dari 1 kaki. Hanya membuka mulutnya dan menelan ki iblis yang menembak ke arahnya sebelum melebarkan sayapnya dan menghilang ke dalam pilar api ungu di sampingnya. Wajah binatang iblis itu segera memucat ketakutan saat melihat ki glasial yang berasal dari Purple Apex Flames. Dalam kengeriannya, ia segera membuka mulutnya untuk melepaskan garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berjatuhan di udara, seberkas cahaya itu berubah menjadi serangga seukuran ibu jari. Memiliki tubuh bagian atas kelabang dan tubuh bagian bawah kalajengking. Semuanya berwarna kuning. Begitu segerombolan serangga muncul, mereka mulai menghembuskan kabut busuk, yang menyatu membentuk bola kuning dalam sekejap mata. Bola kabut bergerak langsung menuju tiang api untuk menahannya. Sementara itu, cahaya iblis melintas di atas tubuh binatang iblis itu saat lengannya melebar lebih jauh. Itu mencoba menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke lengannya untuk secara paksa membebaskan dirinya dari bawah tongkat biksu sebelum melarikan diri dari pertempuran. Binatang iblis bermata 3 itu sama sekali tidak memiliki niat bertempur. Yang ingin dilakukannya hanyalah berlari untuk hidupnya. Begitu kabut kuning bersentuhan dengan api ungu, kabut segera mulai bergetar dan bergetar. Sebagian kabut berubah menjadi kristal sebelum jatuh dari langit. Namun, serangga yang tak terhitung jumlahnya di balik bola kabut masih menghembuskan kabut kuning tanpa henti, sehingga berhasil menahan tiang api untuk sementara. Pada saat ini, teriakan tajam meletus dari dalam pilar api ungu. Seluruh pilar tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi gagak besar berukuran lebih dari 100 kaki, dengan sayap api ungu dan sepasang mata merah. Burung gagak hanya perlu mengepakkan sayapnya sedikit untuk melepaskan pilar api ungu yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Api tidak hanya menyapu kabut kuning dengan mudah, bahkan serangga di balik awan pun disegel dalam es, sama sekali tidak bisa bergerak. Mata merah Fire Raven menyala dan terbang ke arah binatang iblis bermata 3 dengan ki glasial tak terbatas yang memancar dari tubuhnya. Binatang iblis itu terperangkap di bawah kekuatan besar tongkat biksu dan tidak bisa bergerak. Hanya bisa mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari mata iblis ketiganya. Namun, cahaya hitam segera menghilang ke dalam tubuh Fire Raven, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Fire Raven ungu menjerit panjang dan mencapai binatang iblis bermata 3 dalam sekejap. Seluruh tubuh binatang iblis itu diselimuti oleh api ungu yang bergejolak dan mengeluarkan lolongan kesedihan sebelum disegel menjadi patung es ungu besar, membeku dengan ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya. Ki iblis pelindungnya sama sekali tidak efektif melawan api puncak ungu. Sosok humanoid melintas ke arah patung es dan boneka humanoid itu muncul di tengah semburan cahaya perak. Itu menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke udara bersamaan, di mana 2 busur petir keemasan menghantam patung itu di tengah suara guntur yang menggelegar. Es ungu hancur dan tubuh fisik binatang iblis yang tersegel di dalamnya juga hancur berantakan.
Namun, semburan cahaya hijau kemudian melintas di udara saat bola api hijau yang bahkan lebih besar dari esensi binatang iblis bermata hijau itu ditembakkan. Itu hanya berkedip beberapa kali sebelum menempuh jarak lebih dari 200 kaki. Bukankah sudah terlambat untuk mencoba dan lari sekarang? Suara dingin terdengar, diikuti oleh ledakan petir. Busur cahaya perak tiba-tiba muncul di depan api hijau dan Han Li muncul dari dalam dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Cahaya perak berkilauan di sekujur tubuhnya saat dia menilai esensi binatang iblis itu dengan setengah tersenyum. Esensi binatang iblis itu segera mencoba melarikan diri ke arah lain, tetapi Han Li hanya mengulurkan tangan untuk menghasilkan penggaris kayu hijau, yang dengan lembut melambai ke arah esensi binatang itu. Cahaya spiritual menyala saat teratai perak besar yang berdiameter sekitar 1 kaki langsung muncul di bawah esensi binatang itu. Kelopak berubah sedikit dan binatang iblis itu dikejutkan oleh perasaan bahwa semua ki spiritual di sekitarnya telah membeku, membuatnya tidak dapat melepaskan teknik teleportasinya. Jantungnya tenggelam saat cahaya spiritual meletus dari kelopak perak dan garis-garis cahaya Buddha 7 warna melesat keluar dari pusat teratai. Garis-garis cahaya menjerat esensi binatang itu sebelum dengan cepat menariknya kembali dan dengan paksa menangkapnya ke dalam teratai perak. Teriakan kaget dan ngeri terdengar dan teratai perak berkedip beberapa kali sebelum runtuh. Esensi iblis di dalamnya juga menghilang seperti angin, benar-benar menghilang dari dunia ini. Han Li menghela nafas pelan saat penggaris kayu di tangannya juga menghilang. Pada saat ini, boneka humanoid itu terbang ke arah Han Li dan memberinya sesuatu. Barang-barang yang ditawarkan kepada Han Li terdiri dari 2 kantong penyimpanan, 1 harta kuno cincin perak, dan manik-manik hitam pekat seukuran ibu jari. Di antara mereka, manik itu adalah mata iblis ketiga dari binatang iblis. Han Li menyipitkan matanya dan mulai dengan memeriksa materi binatang iblis ini. Selain itu sepenuhnya berwarna hitam pekat, Han Li tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentangnya. Namun, ketika dia menatap mata iblis itu, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menyimpannya bersama dengan cincin peraknya. Cincin perak itu adalah harta karun kuno yang besar, tetapi di mata Han Li saat ini, layak disimpan. Adapun seberkas cahaya kuning besar yang menahan pedang terbang Han Li sebelumnya, itu pedang kuno. Han Li juga menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang terbang dan tongkat biksu, Han Li tidak mengaburkan boneka humanoid itu lagi sebelum bergegas menuju ujung koridor sebagai seberkas cahaya biru. Saat dia semakin dekat ke aula utama, jumlah kultivator Istana Malam Utara dan binatang iblis yang dia temui menurun tajam. Namun, mereka yang muncul adalah semua binatang iblis kultivator yang sangat kuat, termasuk beberapa tahap Naschen Soul dan binatang iblis tahap metamorfosis. Namun, karena tidak ada yang menghalangi jalannya, Han Li hanya melirik mereka dari jauh dan tentu saja tidak mengganggu pertempuran itu. Setelah melewati beberapa halaman dan alun-alun, Han Li akhirnya melihat di mana aula utama dari Spirit Void Hall berada. Dinding giok putih di sekitar aula utama terbentang sejauh mata memandang, tetapi gerbang yang ditempatkan di depannya tidak terlalu tinggi atau lebar. Di pintu masuk gerbang, ada orang dan 1 binatang iblis terlibat dalam pertempuran sengit. 2 kultivator berjubah putih terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, di mana kultivator laki-laki adalah penatua pengawas Istana Malam Utara, penatua Ye yang berambut abu-abu, sedangkan satunya adalah seorang wanita cantik dengan jubah istana putih, itu adalah Bai Yaoyi. Keduanya sedang bertarung melawan seorang lelaki tua berjubah hitam yang terlihat sangat mirip manusia. Rambut panjangnya berkilau dengan cahaya biru dan sinar dingin berkilauan di matanya. Bai Yaoyi dan tetua Ye memegang 2 pedang terbang perak dan botol giok yang meledakkan ki hitam putih, dan mereka berjuang melawan kekuatan lelaki tua itu. Di satu sisi,
lelaki tua itu memegang jaring biru yang berkilauan. Ketika jaring dibuka, itu berubah menjadi awan biru yang lebarnya lebih dari 100 kaki dengan kilatan petir di dalamnya. Di sisi lain, dia memegang harta hitam pekat yang tampak seperti alu logam. Dengan setiap ayunan harta, beberapa puluh proyeksi akan dipanggil untuk menyerang lawannya. Beberapa dari proyeksi itu substansial sementara yang lain hanyalah ilusi, dan sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua ini mampu memaksa Bai Yaoyi dan Elder Ye ke belakang sementara dia sendiri tampak sangat santai. Namun, botol batu giok yang dipegang Penatua Ye tampaknya merupakan harta yang sangat kuat. Ki hitam putih yang mengalir dari dalam mampu menahan sebagian besar sambaran petir biru serta proyeksi yang dipanggil oleh alu hitam. Sementara itu, pedang terbang perak Bai Yaoyi juga cukup kuat dan keduanya berhasil mencegah. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat pandangannya memindai ke arah lelaki tua itu, di mana pupil matanya berkontraksi saat ekspresinya sedikit berubah. Orang tua ini adalah binatang iblis tahap metamorfosis kelas 10. Bahkan dengan mata roh Bright Side, dia tidak dapat mengidentifikasi binatang iblis seperti apa bentuk asli lelaki tua itu. Hati Han Li sedikit tersentak saat seberkas cahaya biru yang telah dia ubah mencapai tepi medan perang mereka dalam sekejap mata. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti sama sekali saat dia berakselerasi dengan tiba-tiba. Kilatan cahaya biru yang menyilaukan meletus saat Han Li berusaha melewati mereka bertiga dalam perjalanan ke aula utama. Kamu tidak akan pergi. Sebagai binatang iblis kelas 10, lelaki tua itu pasti tidak akan membiarkan manusia lolos begitu saja. Dia bisa merasakan bahwa Han Li adalah seorang kultivator Midnas Chainsaw, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia mengangkat tangannya dengan santai untuk menunjuk ke arah jaring biru, di mana awan biru yang telah diubah oleh jaring itu bergetar di tengah suara gemuruh yang keras. Beberapa puluh bola petir biru ditembakkan dari dalam, langsung menuju Han Li. Semua bola petir seukuran kepalan tangan itu membengkak seukuran kepala manusia saat melesat di udara, menutup area dengan radius lebih dari 200 kaki dan memberi Han Li tidak ada jalan untuk melarikan diri. Alis Han Li berkerut saat melihat ini, tapi dia tidak berhenti untuk mengatasi ancaman yang ada. Sebaliknya, boneka humanoid di belakangnya menampakkan dirinya. Dia mengangkat tangannya ke udara untuk memanggil busur kecil yang diselimuti api merah, sebelum dengan lembut menarik tali busur dengan tangannya yang lain. Ledakan yang menggema meletus saat bola api yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah bola petir biru. Bola merah dan hijau bentrok di udara sebelum meledak menjadi bola api biru dan merah tua. Kekuatan bola api jelas lebih rendah dari petir biru, tetapi mereka masih bisa memperlambat bola biru, memberi Han Li cukup waktu untuk melewati 3 orang yang terlibat dalam pertempuran, memungkinkan dia untuk melarikan diri ke aula. Melalui gerbang, "Hah!" teriakan kaget keluar dari mulut lelaki tua itu. Dengan basis kultivasi menakjubkan binatang iblis kelas 10 ini, dia dapat segera melihat boneka humanoid yang muncul di belakang Han Li, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Dia memandang Han Li bergegas ke aula dan alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak mengejar. Dia memusatkan perhatiannya kembali pada 2 lawan yang dia hadapi dan mulai menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Bai Yaoyi juga sangat terkejut. Garis cahaya biru telah terbang terlalu cepat baginya untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah Han Li, tetapi cahaya biru itu sangat familiar baginya. Setelah merenung sepersekian detik, dia menyadari bahwa pasti Han Li yang baru saja melewati mereka. Mungkinkah Tetua Agung dan yang lainnya sudah keluar dari gua giok yang mendalam? Pikiran itu baru saja terlintas di benak Bai Yaoyi ketika lelaki tua itu mulai meningkatkan intensitas serangannya. Karena itu, dia tidak dapat merenungkan masalah ini lebih jauh dan hanya bisa menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang terbangnya dalam hiruk pikuk. Kedua pedang terbang itu seperti naga banjir,
membantu Penatua Ye untuk menahan serangan dahsyat yang dilemparkan ke arah mereka. Penatua Ye juga sangat terkejut bahwa seberkas cahaya biru mampu menahan serangan kilat binatang iblis tua itu sebelum bergegas ke aula. Dia tidak mengenali seberkas cahaya biru itu, tetapi dia merasakan tidak ada ki iblis yang datang, ditambah binatang iblis tua itu telah melepaskan serangan terhadapnya, menunjukkan bahwa ini adalah teman daripada musuh. Dia dan Bai Yaoyi hanyalah kultivator Midnas Chen Soul, jadi bahkan dengan replika harta karun roh, dual ki vial, itu masih terlalu tinggi untuk mengharapkan mereka menjatuhkan binatang iblis kelas 10. Pada saat ini, Han Li bergegas melewati gerbang dan menempuh jarak lebih dari 100 kaki sebelum menampakkan dirinya lagi. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, mencoba menilai situasi di dalam aula utama sebelum memutuskan tindakan. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, tawa parau dari seorang lelaki tua tiba-tiba meledak. Jadi ada satu lagi yang ingin mati. Go, satu lebih atau kurang tidak masalah. Masuklah ke sini. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, cahaya hitam melintas di sekelilingnya dan pemandangan di sekitarnya mulai melengkung. Dalam sekejap mata, dia telah dipindahkan ke ruang di mana ki iblis hitam berjatuhan ke segala arah. Dia telah terjebak oleh semacam harta karun. Han Li terkejut saat menyadari hal ini. Ki iblis di sekelilingnya melonjak sebelum menyapu ke arahnya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat tangannya mengepal erat di lengan bajunya. Gemuruh guntur meletus dari tubuhnya saat lapisan busur petir emas muncul, langsung membungkus tubuhnya di dalam. Beberapa puluh pedang emas kecil kemudian terbang keluar dari lengan bajunya, berputar-putar di sekitar Han Li sebelum berubah menjadi pecahan cahaya keemasan. Fragmen cahaya itu menetap di luar busur petir untuk memberikan lapisan pertahanan kedua.